Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Perjanjian Gunung Kawi. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Langit malam Surabaya memerah oleh api dan amarah. Pada bulan Mei tahun 1998, Heri Setiawan, seorang pemilik toko kelontong besar di kawasan Pecinan, hanya bisa menggenggam tangan anak bungsunya sebelum kerumunan massa memisahkan mereka. Teriakan, kaca pecah, dan kobaran api membuat semuanya kacau. Istrinya, anak-anaknya, para tetangga, semua terpencar entah kemana. Heri berhasil diselamatkan oleh Pak Kasno, ketua RT setempat yang menampungnya di rumah sempitnya di pinggir kota. Luka di kaki dan kepalanya dibalut seadanya, tapi luka batinnya tak bisa sembuh begitu saja. Setahun kemudian, Heri kembali ke tempat tokonya yang dulu megah. Yang tersisa hanyalah puing dan sisa arang. Dinding penuh jelaga, atap runtuh, dan pintu-pintu terkunci permanen oleh abu dan kenangan pahit. Dia berniat menjual bangunan itu, walau harga yang ditawar jauh di bawah nilai aslinya. Berkat bantuan Pak Kasno, bangunan tersebut akhirnya laku. Heri menerima uang seadanya, cukup untuk menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota. Namun tak cukup untuk membangun kembali hidupnya. Hari-harinya kosong. Ia habiskan waktu di warung kopi, menatap kosong ke arah jalan. Di antara obrolan warga, ia mulai sering mendengar bisik-bisik tentang Gunung Kawi. Tempat itu, kata mereka, menjadi tujuan mereka yang ingin cepat kaya. Cerita paling sering muncul adalah soal orang-orang keturunan Tionghoa yang menghilang seminggu lalu kembali dengan toko emas yang langsung ramai pembeli. Bahkan ada yang katanya dulunya pengemis, sekarang punya 5 ruko. Semuanya setelah pergi ke Gunung Kawi. Awalnya Heri menganggap semua itu cuma omong kosong. Tapi setelah 2 bulan hidup tanpa arah, uang makin menipis, dan hidup seperti tak punya ujung, pikirannya mulai berubah. Kenapa tidak coba? Batinnya. Malam-malam Heri mulai mimpi aneh, ada suara yang memanggil dari balik kabut, aroma dupa yang menusuk, dan bayangan bangunan tua di puncak gunung. Semua seolah mengundangnya datang. Dengan uang sisa, Heri menumpang bus ke arah Malang, lalu naik ojek menuju Gunung Kawi. Pengemudinya, lelaki kurus bernama Jangkung, terlihat pucat saat Heri menyebut niatnya. "Sampean yakin?" tanya Jangkung sambil melirik dari kaca spion. Yang datang ke sana, gak semua pulang dengan jiwa utuh. Tapi Heri hanya diam. Ia sudah terlalu jauh dari titik pulang. Di puncak, kabut turun pelan menutup jalan setapak. Heri akhirnya tiba di sebuah bangunan tua, penuh ornamen naga dan dupa yang terus menyala, meski angin bertiup kencang. Di sana, duduk seorang perempuan tua berpakaian serba hitam dengan mata tajam dan bibir pucat. "Aku Mbah Kawi," ucapnya tanpa Heri perlu bicara. "Kalau niatmu kuat, bersiaplah. Tidak semua yang datang akan kembali sebagai manusia biasa." Malam turun seperti jubah pekat yang menelan segala suara. Di dalam pendopo kecil berukir naga dan burung hong, Heri duduk bersila di depan Mbah Kawi. Asap dupa mengepul dari 4 penjuru, membentuk siluet bayangan yang seolah bergerak sendiri. Di hadapannya ada sesaji, bunga 7 rupa, kepala ayam jago, minyak wangi, dan koin kuno berwarna kehijauan. Heri merasa jantungnya berdetak tak karuan. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi tubuhnya seperti tertambat oleh kekuatan tak kasat mata. "Ritual iki dudu dolanan, Lei," ujar Mbah Kawi pelan. Matanya tak berkedip. "Kowe bakal entuk opo sing kowe karetno, tapi kudu gelem membayar. Or saiki, ya mengko." Heri hanya mengangguk pelan. Ia sudah kehilangan semuanya. Tak ada yang bisa ditakutkan lagi, kecuali hidup miskin selamanya. Mbah Kawi mulai merapal mantra. Suaranya berat dan bergema seperti datang dari 2 arah. "Saka alas peteng,
saka segoro kidul. Roh-roh leluhur teka, paring da gaib. Opo sing ilang bali, opo sing sirna muncul. Sugih nganggo tumbal, sugih nganggo kawruh. Sing gelem nyembah, bakal urip mulio. Nanging yen mung ngemis, bakal ciloko selawasa. Tangannya menaburkan kembang dan minyak di sekeliling Harry, lalu menggenggam erat koin kuno yang warnanya kini berpendar samar kehijauan. Setelah itu, ia mengambil sebilah keris kecil dan menggoreskan sedikit darah dari jari Harry ke atas koin tersebut. Tiba-tiba, angin bertiup masuk lewat celah pendopo. Lampu minyak bergoyang dan Harry melihat bayangan ular besar melingkar di dinding. Meski tak ada apa-apa di sekitarnya, tubuhnya gemetar, tapi Mbah Kawi menatapnya tajam. Iki tanda wes ditampa. Tapi aling, 35 dina saka seki, kowe kudu nyediakake tumbal. Siji nyawa, ora kurang, ora luih. Harry mengangguk pelan. Setelah ritual selesai, ia diberikan kotak kayu kecil berukir aksara Jawa dan patung perempuan kecil dengan tangan yang melambai. Toko mas, menghadap lor, pojoke pasang patung iki. Kowe bakal weruh hasil, kata Mbah Kawi. Kowe saiki dudu manungsa biasa. Kowe wis dadi bagian saka Gunung Kawi. Setelah kembali ke Surabaya, Harry membawa kotak kayu pemberian Mbah Kawi dengan hati-hati, seolah itu benda hidup. Kontrakan kecilnya kini terasa sempit oleh aura baru yang dibawanya. Ia mulai mencari toko untuk disewa. Mengikuti syarat yang dipesankan, harus menghadap utara dan memiliki 4 sudut yang bisa dihiasi ornamen. Gunung Kawi, setelah beberapa hari mencari, ia menemukan ruko kecil bekas toko perhiasan yang tutup sejak pandemi. Lokasinya di pinggir pasar, menghadap utara persis seperti yang disyaratkan. Di malam pertama sebelum toko dibuka, Harry melakukan persiapan sesuai petunjuk. Ia memasang patung kecil tangan melambai di pojok kanan toko, meletakkan koin dalam kotak uang, dan membakar dupa Gunung Kawi di tiap sudut. Di dalam kepalanya, suara Mbah Kawi masih terngiang, waktu 35 dina. Ajangan tilali, opo wek kudu ditumbal. Harry belum tahu siapa yang akan menjadi korban, tapi ia merasa waktunya belum mendesak. Beberapa hari setelah toko dibuka, pelanggan mulai berdatangan, entah dari mana. Bahkan sebelum sempat promosi, orang-orang datang membeli emas dengan antusias. Kotak uangnya penuh dalam waktu tak masuk akal. Kadang, uang muncul dari tempat yang tak jelas asalnya. Di malam hari, ia pernah melihat kotak uang bergetar sendiri, dan patung tangan melambai bergerak lebih cepat dari biasanya. Harry tak peduli, yang penting uang mengalir. 2 minggu kemudian, Harry mempekerjakan 2 karyawati muda, Yanti, gadis asal Bojonegoro yang ramah dan rajin, dan Rina, seorang janda muda dari Lamongan. Ia memberi mereka gaji lebih besar dari yang dijanjikan. Sambil menyimpan 1 koin Gunung Kawi dalam laci mejanya, sambil tersenyum, ia mulai menimbang siapa di antara keduanya yang akan menjadi tumbal pertama. Maafkan aku, gumamnya dalam hati. Aku cuma ingin hidup. Pada malam ke-30, Harry bermimpi. Seekor ular naga besar muncul dari dalam kotak uang, merayap perlahan ke arah Yanti yang berdiri kaku dengan koin di sakunya. Ia tak berteriak, hanya menangis dalam diam. Harry terbangun dengan keringat dingin. Yanti, katanya pelan, seolah mimpi tadi adalah petunjuk. 5 hari lagi, tumbal pertama harus dipersembahkan. Dan kini ia tahu siapa yang akan menjadi korban. Hari ke-35 datang tanpa peringatan. Namun udara di sekitar toko Harry terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Ketika membuka toko pagi itu, ia merasa seperti dilihat oleh sesuatu dari balik bayangan. Yanti datang seperti biasa, tersenyum dan menyapa ramah. Di dalam sakunya, Harry diam-diam menyelipkan koin pemberian Mbah Kawi sehari sebelumnya, pura-pura sebagai bonus. Koin hoki, katanya ringan. Yanti tertawa kecil, tak sadar bahwa koin itu adalah penanda kematian. Menjelang sore, toko mendadak sepi. Rina disuruh pulang lebih dulu, sementara Yanti masih sibuk menghitung stok emas. Harry duduk diam di sudut, menunggu pertanda. Tiba-tiba,
Lampu toko redup dengan sendirinya. Udara menebal seperti uap besi panas. Lalu, dari pojok toko, bayangan hitam muncul perlahan. Bukan manusia, bukan pula makhluk yang bisa dijelaskan. Bentuknya seperti ular naga, panjang, besar, dan bermata merah menyala. Yanti tak sempat berteriak. Bayangan itu menerkamnya dalam sekejap. Tubuhnya menegang, lalu roboh dengan mata membelalak. Harry terdiam, menggenggam kotak uang yang bergetar hebat. Tak ada darah, tak ada luka, tapi Yanti tak bernyawa. Nafasnya terhenti, matanya kosong. Harry panik sejenak, tapi seperti ada suara dari dalam pikirannya yang membisik, "Buang saja ke sungai, tak akan ada yang mencarinya." Dan Harry menurut. Di tengah malam, Harry mengangkat tubuh Yanti ke dalam mobil tua pinjamannya. Ia membawanya ke jembatan kecil di tepi kota, lalu melempar tubuh itu ke sungai yang mengalir ke arah laut. Saat tubuh itu jatuh, terdengar suara tawa pelan dari arah air. Bukan suara manusia, sesuatu yang lebih purba, lebih jahat. Harry memejamkan mata, menahan rasa bersalah yang menyesakkan. Keesokan harinya, seolah tak terjadi apa-apa, toko kembali ramai. Pelanggan datang seperti tersihir. Kotak uang Harry kembali penuh, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Ia membeli tanah di belakang toko, lalu membangun rumah kecil di atasnya. Di sana, ia mulai hidup baru. Namun di malam hari, ia sering mendengar suara bisikan dari patung tangan melambai di pojok toko. "Tumbalmu diterima, tunggu pertanda selanjutnya." Tak lama setelah rumah mewah di belakang toko rampung dibangun, kabar tentang Harry dan kesuksesannya mulai menyebar. Seperti bara yang tersulut angin, namanya kembali terdengar di telinga orang-orang yang dulu menghilang dalam kerusuhan. Ke-1998 di antara mereka adalah Sulastri, istrinya yang lama, berpisah bersama dua anak mereka. Mereka datang dengan perasaan campur aduk, haru, bingung, juga sedikit curiga. Tapi Harry menyambut mereka dengan air mata dan pelukan hangat. Semua luka masa lalu seolah sirna oleh kemewahan yang kini mengelilingi mereka. Nina, putri Harry yang kini berusia 27 tahun, langsung merasa ada yang ganjil. Rumah itu terlalu senyap di malam hari. Padahal di siang hari selalu ramai dan bising. Ia juga memperhatikan bahwa patung kecil tangan melambai di toko tak pernah berhenti bergerak, bahkan saat listrik mati. Tapi ia hanya menyimpannya dalam hati. Sedangkan Santoso, anak sulung Harry, justru bangga dan ingin membantu mengelola usaha emas milik ayahnya. Suatu malam, tepat setahun sejak ritual pertama, Harry kembali bermimpi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ia berdiri di pelataran toko yang penuh darah. Sementara seekor naga besar bermahkota, emas berbisik ke telinganya, "Waktune wis tekan, tumbal anyar kudu disiapke. Elinga, kowe wis janji." Harry terbangun dengan tubuh menggigil dan aroma dupa menyengat memenuhi kamarnya. Padahal ia tidak pernah menyalakan dupa sejak keluarganya kembali. Hari-hari berikutnya, Harry mulai mencari mangsa. Kali ini lebih sulit. Ia tak ingin keluarganya curiga. Pilihannya jatuh pada Rina, karyawatinya yang masih bekerja. Tapi Rina sering curiga dan pernah menyinggung soal Yanti yang hilang mendadak. Harry tahu, jika salah langkah, rahasianya bisa terbongkar. Maka ia mulai berakting lebih lembut, memberi bonus, dan memperlakukan Rina seperti adiknya sendiri sambil diam-diam menyiapkan koin tumbal kedua. Suatu sore, Nina menemukan koin kuno aneh terjatuh di bawah meja kasir. Ia merasakannya panas saat disentuh, seolah koin itu hidup. Ketika bertanya pada ayahnya, Harry buru-buru merebut dan berkata itu hanya koin koleksi. Tapi Nina tak yakin. Malam itu, ia mengintip kamar ayahnya dan melihat Harry sedang membakar kemenyan sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa. "Sakabumin dhuwur gunung, kabeh daata undang, singgelem nyambut tumbal, teka kakek sugih, nganti tekan mati." Nina mulai takut, ada sesuatu yang salah. Dan ia bersumpah akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sejak malam ia mendengar ayahnya membaca mantra,
Nina tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat patung tangan melambai yang perlahan berubah menjadi wajah menyeramkan dengan taring panjang dan mata hitam kosong. Ia bangun sambil teriak, tapi setiap menjelaskan mimpinya ke ibunya atau Santoso, mereka hanya menertawakannya. "Mungkin kamu stres, Enduk. Ayahmu kerja keras buat kita," ujar ibunya menenangkan. Tapi Nina tak bisa diam. Ia mulai menyelidiki latar belakang toko emas ayahnya, mencari informasi tentang patung melambai dan koin kuno. Saat membaca sebuah forum spiritual tua, ia menemukan tulisan tentang pesugihan Gunung Kawi yang menyebut tanda-tanda tumbal, patung tangan melambai yang tidak pernah berhenti, koin tua dari juru kunci, dan mimpi ular naga. Semua cocok dengan yang ia lihat di rumah. Ia pun diam-diam menyimpan koin yang ia temukan dalam kotak kayu kecil dan membawanya ke seorang dukun tua di Pasar Blauran yang dikenal bisa melihat energi benda gaib. Dukun itu, Mbah Wiryo, langsung terdiam saat menyentuh koin tersebut. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Iki dudu koin biasa, Enduk," katanya dengan suara parau. "Iki tanda saka perjanjian lawas. Sing demeni koin iki, wes janji nyawane diganti sugih. Tapi tambel nyawa, saben tahun kudu ana." Nina tertegun. "Lalu, kalau tidak ada tumbal?" tanya Nina. Mbah Wiryo menatap matanya dalam-dalam. "Saomah bakal disapu, siji-siji." Mbok menawa diwiwiti saka sing paling dekat. Malam itu, patung tangan melambai di toko bergerak semakin cepat. Harry yang melihatnya seperti tersihir, mendekat dan mendengar bisikan halus dari dalam kepalanya. "Rina durung cukup. Sing sabanjure kudu sing luwih dekat, luwih murni. Keturunanmu dhewe." Harry mundur ketakutan. Tapi saat melihat Nina duduk di ruang tamu, cantik dan tenang, pikirannya mulai bergejolak. Bisikan itu terus berulang, membuatnya gila perlahan. Di sisi lain, Nina mulai mengalami mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berada di Gunung Kawi, bertemu seorang wanita tua berkerudung hitam yang mengulurkan tangan berlumur darah. Wanita itu berkata lirih, "Kowe kudu munggah, yen ora, bakal telat. Kayak ibumu sadurunga." Nina terbangun dengan dada sesak. Ia mulai percaya bahwa bukan hanya ayahnya yang menyimpan rahasia, tapi ibunya pun mungkin tahu sesuatu dan menyembunyikannya selama ini. Nina mulai memperhatikan ibunya lebih seksama. Ia sering melihat Bu Sulastri termenung menatap patung tangan melambai itu sambil berbisik pelan dalam bahasa Jawa yang tak dimengerti. Ketika ditanya, ibunya hanya tersenyum dan berkata, "Ibu cuma ngelamun, Enduk, nggak usah dipikirin." Tapi Nina yakin ada yang disembunyikan. Suatu malam, ia menyusup ke kamar ibunya dan menemukan kotak kayu tua di bawah tempat tidur. Di dalamnya, ada secarik kain bertuliskan aksara Jawa kuno dan foto-foto Harry zaman dulu bersama seorang lelaki tua berjubah putih. Nina membawa foto itu ke Mbah Wiryo. Saat melihatnya, Mbah Wiryo mencelos, "Iki, Mbah Kawi, juru kunci gunung pesugihan. Wong-wong sing ketemu karo dheweke, ora bakal bali podo maneh. Ora rohani, ora batine." Nina gemetar. Ia semakin yakin ayahnya bukan korban, melainkan pelaku dari semua kutukan ini. Mbah Wiryo hanya punya satu saran, munggah Gunung Kawi. Pas dina wage, embok menawai seono sing bisa nyelametke kowe lan keluargamu. Berbekal keberanian dan selembar doa pelindung dari Mbah Wiryo, Nina diam-diam pergi ke Gunung Kawi. Perjalanan panjang dan sepi membuat jantungnya berdetak tak menentu. Ia tiba menjelang malam dan seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Kakinya membawanya ke arah pohon besar tua di tengah kabut tipis. Di sana, ia bertemu seorang perempuan tua berjubah hitam sama seperti dalam mimpinya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Nyai Sekar Geni, penjaga penyeimbang antara dunia manusia dan alam gaib di Gunung Kawi. Nyai Sekar Geni mengungkapkan bahwa Harry dulunya memang bukan orang biasa. Sebelum menikahi Sulastri, Harry pernah berguru sebentar pada aliran hitam di lereng gunung, tapi ia keluar karena tak sanggup melaksanakan tumbal pertamanya. Namun,
Setelah tragedi 1998, ia kembali, kali ini dengan tekad bulat. Nyai juga berkata bahwa Sulastri sebenarnya berasal dari keluarga penjaga spiritual, tapi meninggalkan ilmunya demi menikah dan hidup normal. Ibumu ngerti kabeh, tapi wis milih meneng, ucap Nyai lirih. Nina merasa dikhianati. Ia menangis di hadapan Nyai Sekar Geni, memohon agar keluarganya diselamatkan. Tapi jawaban Nyai dingin, kutukan iki mung bisa diputus nganggo tumbal bali. Sing pertama, kudu dikembalikan, nek ora, bakal cilaka kabeh. Nina sadar, itu berarti dia harus menggali kembali tubuh Yanti. Atau lebih buruk mengorbankan pelaku pertamanya, ayahnya sendiri. Ketika malam semakin pekat, Nyai Sekar Geni memberi Nina sebutir telur hitam dan seikat daun kering yang harus dibakar di depan patung melambai. Ia juga mengajarkan satu mantra terakhir dalam bahasa Jawa kuno. Saka kawi lumaku sejatine, kebak tumrap, lelembut lan suket wulu, tumbalmu bali, sukmo ual, jeroning rasa, duduk kadayan. Nina membawa semua itu pulang dengan hati berat, karena ia tahu yang akan terjadi setelah ini bukan hanya melibatkan dunia manusia, tapi juga dunia para arwah. Malam itu Surabaya diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar ketika Nina tiba kembali di rumah. Ia masuk diam-diam, membawa telur hitam dan daun kering pemberian Nyai Sekar Geni di ruang tamu. Patung tangan melambai itu tampak seperti hidup. Gerakannya lebih cepat, matanya merah menyala, dan suara lirih seperti desis ular terdengar samar dari dalam kotak uang. Nina menyiapkan daun kering di bawah patung itu, lalu membakar dan membacakan mantra. Saka kawi lumaku sejatine, kebak tumrap lelembut lan suket wulu, tumbalmu bali, sukmo ual, jeroning rasa, duduk kadayan. Saat api menyala, rumah seperti bergetar. Tiba-tiba Heri muncul dari balik pintu dengan mata melotot dan tangan gemetar. Kowe ngopo? Enduk, bentaknya. Tapi sebelum Nina sempat menjawab, patung itu pecah berantakan, dan dari dalamnya keluar asap hitam yang menjelma wujud ular naga besar. Naga itu meliuk di langit-langit rumah, lalu mengarah ke Heri. Ia berteriak, tubuhnya melayang dan berputar-putar di udara. Dari dalam kantong bajunya, koin kuno jatuh, dan naga itu melahapnya bersamaan dengan tubuh Heri yang meleleh bagai lilin terbakar. Sulastri dan Santoso datang terlambat. Mereka hanya bisa menjerit melihat tubuh Heri yang telah menjadi arang dan patung yang kini hancur berserakan. Nina dengan tubuh gemetar duduk di sudut ruangan memeluk lututnya. Ia tahu kutukan itu sudah berakhir, tapi perasaan bersalah membekas dalam hati. Sulastri akhirnya mengakui semuanya bahwa dulu ia tahu Heri menyimpan ambisi gelap, tapi tak punya kekuatan menghentikannya. Beberapa minggu kemudian, toko emas Heri ditutup. Banyak orang penasaran, karena sebelumnya toko itu selalu ramai pembeli. Santoso memutuskan pindah keluar kota, sedangkan Sulastri memilih tinggal di rumah kecil dekat makam. Sementara Nina, setelah melalui proses panjang, diterima sebagai pembimbing spiritual di lereng Gunung Kawi di bawah bimbingan Nyai Sekar Geni. Ia bertekad menjaga keseimbangan dan mencegah orang lain jatuh ke jalan yang sama seperti ayahnya. Setiap malam wage, ia membakar dupa di bawah pohon tua dan membaca mantra pelindung. Banyak orang datang untuk meminta petunjuk, tapi Nina selalu berkata dengan tegas, ora kabeh rejeki teka saka gaib. Sing ora siap dituku nyawa, lui becik kerja jujur. Dan kadang, kalau malam benar-benar sunyi, ia masih bisa mendengar suara patung melambai. Jauh dari balik kabut, seolah belum benar-benar lenyap. Namun ia tahu satu hal pasti, selama masih ada manusia yang tamak, pesugihan Gunung Kawi akan terus hidup, menunggu korban berikutnya. Tamat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.
hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.